dari Bapa. Yesus itu keluar dari Bapa. tunggu. Yesus itu terdiri dari berapa unsur Yesusnya? Nggak ada unsur. Nah, tadi Anda bilang secara jasmani. Dua unsur. Secara jasmani. Itu dua unsur. Secara jasmani. Terus apa lagi? Secara apa lagi yang satu? Loh, dia jasmani yaitu manusia dan dia juga ilahi. Di mana? Kodok bercula. Di mana kau katakan Yesus ilahi? Di mana? Di mana ilahinya Yesus? Ya, ilahinya Yesus itu yang mana? Ilahinya Yesus yang mana? Keluar dari Bapa itu bagaimana? Kok keluar dari Bapa? Alam semesta ini keluar dari mana? Itu diciptakan. Iya, sama dengan Yesus. Yesus juga diciptakan. Loh, di mana Yesus diciptakan? Nggak ada. Nah, sebelum Yesus menjadi daging, dia siapa? Kamu sudah setuju tadi ya, Bapa mengutus Yesus, iya kan? Iya, Yesus memang diutus sama Bapa. Tapi Iya, sebelum dia dikatakan sebagai utusan, dia itu adalah manusia yang dilahirkan oleh ibunya. Setelah dia dilahirkan oleh ibunya, barulah dia diutus sebagai nabi kepada kaumnya Bani Israel. Anda, sejak kapan dia mengutus Yesus itu? Ya, loh. Sejak dia lahir, sejak dia bayi udah diutus dia. Loh, bagaimana Bapak itu yang di surga, sementara kamu bicara di dunia? Kan Bapak dia datang ke bumi ini diutus. Coba, kau baca Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi, bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Ya, itu bicara tujuan. Memang tujuannya memang diutus. Bicarakan ini adalah asal usul. Asal usul dari Bapa. Asal usul itu dari Bapa. Sekarang saya tanya samamu, kamu itu asalnya dari mana? Loh, kita nggak usah ke situ. Kamu berasal dari mana? Aku tanya. Kalau ditanya, Kenapa takut? Saya justru bertanya, kamu kenapa nggak bisa jawab? Kamu itu berasal dari mana? Kamu berasal dari mana? Kamu itu berasal dari mana? Dari debu tanah. Dari debu tanah. Debu tanah itu dari mana? Ya, yang diciptakan oleh Allah. Ya, berarti ciptaan dari Allah itu dari mana? Ya, garuk kepala. Dari Allah. Iya, ciptaan itu dari mana? Dari Allah. Ya, dari Allah. Berarti kamu itu juga berasal dari Allah. Kenapa kamu bingung jadinya? Lo beda ciptaan dengan mengutus. Mama. Lo di mana? Kamu beda ke itu yang keliru. Kamu yang keliru karena kau ingin melantik anak orang jadi Tuhan, betul? Itu saya daripada saya ngomong, saya nggak bicara ciptaan, saya bicara mengutus itu loh. Kita ini diutus ke bumi ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Semua kita ini adalah nggak ada kata-kata kita diutus, tapi kita diciptakan, beda. Nah, coba kamu baca Matius 4 nomor 4, berani kau baca? Jangan lari. Jangan lari. Kan berbicara dalil. Kita bicara dalil. Dalil, bos. Dalil apa dulu? Dalil Matius 4 nomor 4. Apa di situ nggak ada kata ciptaan. Aneh. Kenapa? Apa yang ingin kamu jual sampai kamu bertahan? Saya sudah menjelaskan Yesus utusan Tuhan, dia ciptaan Tuhan, dia manusia, dia karya Tuhan, dia berasal dari Tuhan. Lalu apa? Kamu bertahan apa ini? Kamu ada begini, kamu sudah menjawab dia diutus oleh Bapa, iya kan? Iya. Yang diutus oleh Bapa itu dari mana? Itu kan kamu katakan dari sorga, dari tempat yang lalu. Ya, udah kamu jawab tadi. Ya, dari tempat yang mati. Kenapa kamu dari dunia? Tapi Yesus itu bukan jatuh dari atas. Ya, memang nggak ada yang lucu di situ. Nanti memang terjadi. Terus apa yang jatuh dari atas? Terus apa yang turun dari langit? Apa yang turun dari bukan turun.
Apalagi naik dari langit. Dia turun, bukan langsung turun, dia turun. Dia turun dari langit berupa apa? Bukan turun dari langit, nggak ada ngomong langit di sini kok. Lalu dari mana? Loh, dia turun dari sorga, bukan langit. Orang gila. Yesus itu bukan turun dari surga, itu terjemahan yang salah untuk menipu. Kalau turun dari langit, buktikan sama saya. Lah itu bahasa Yunaninya apa? Di mana? Buktikan kalau memang itu Yunani, coba buktikan sama saya. Coba kamu lihat apa bahasa Yunaninya, turun dari surga. Kau dapat ilmu dari mana? Yesus turun dari surga. Jangan tanya balik. Ya, coba. Tanya kamu. Coba kau tunjukkan dalilnya Yesus turun dari surga itu mana? Aku keluar itu loh, keluar itu dari Bapa. Itu Bapa itu di mana? Di sorga kan? Enggak ada Bapak di surga, enggak ada. Yang Bapa itu oke, kamu katakan Elohim. Aku keluar dari Elohim bagaimana? Tadi dengan Ustaz Alif juga udah dijelaskan ini dengan Ustaz Alif gitu aja. Jadi memang dia maksudkan bahwa Yesus itu yang dari selangkangan itu mau dijadikan di Tuhan. Dia maksudkan nggak bisa. Yesus itu manusia ciptaan Tuhan, nggak bisa. Itu menurut kamu. Lah, lalu kalau dia bukan ciptaan, lalu apa? Buktikan sama saya itu Yesus itu ciptaan, buktikan. Kamu ngerti cipta nggak? Loh, buktikan, jangan bukan masalah ngerti, buktikan sama saya, biar kita tahu. Buktinya dia manusia, tuyul. Loh, bukan masalahnya keluar. Itu telah jadi. Sekarang Anda itu ciptaan. Bukti kalau dia itu ciptaan, dia manusia. Loh, di mana kata Yesus diciptakan, tunjukkan. Itu saya minta. Di dalam Yohanes 1 nomor 3, coba kau baca. Di mana di situ diciptakan atau bukan? Tuhan menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh firman. Yesus diciptakan. Yohanes 3, Yohanes 1 nomor 3. Tidak ada di situ. Apa di situ? Tidak ada nomor di situ. Bagaimana tidak ada kalau kau tidak baca? Kau cuma mengatakan tidak ada. Coba kau baca. Coba kamu baca. Coba kau baca Yohanes 3. Yohanes 1 nomor 3. Oke, saya baca ya. Iya. Yohanes 3 ayat berapa? Yohanes 1 nomor 3, kucluk. Kamu bilang tadi Yohanes 3. Aduh. Oke, Yohanes 1 ayat 3. Itu tuh. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang Dia di situ siapa? Lu yang saya tanya, Yesus diciptakan di mana? Ya, dia di situ siapa? Oke, kita terjemahkan, kita artikan ya. Dari ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ. Dia siapa? Adalah firman. Firman. Bingung kau kan? Nah, ada nggak Yesus di situ? Ada nggak Yesus di situ? Loh, kamu artikan Dia ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Oleh Dia, oleh firman. Nah, ada nggak Yesus di situ? Ada nggak Yesus? Nggak ada. Yang nggak ada. Itu adalah firman. Berarti segala sesuatu termasuk nggak Yesus? Nggak ada. Kok nggak ada? Yesus itu sesuatu atau bukan? Loh, Dia di situ kan Yesus kan? Sesuatu di situ termasuk Yesus enggak? Enggak. Jadi Yesus itu bukan sesuatu. Sekarang kata Dia di situ siapa? Dijadikan oleh Dia itu siapa? Dia itu siapa? Yesus itu sesuatu enggak? Enggak. Sekarang saya tanya, Dia itu siapa dulu? Dia itu Elohim. Loh, dari mana kamu buktikan itu Elohim? Iya, karena Elohim itu segala sesuatunya dicipta oleh Elohim. Oke, ayat pertama, kita baca pertama. Silakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu satu atau dua? Dua. Oke. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu sifat. Oke, ya itu hakikat, bukan sifat. Ya, sifat dong. Ia pada mulanya bersama-sama. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia itu siapa?
Mana sebentar belum kubaca. Dia itu siapa? Yesus, firman itu. Lalu siapa menurut kamu? Itu kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya hanya dengan berfirman. Yesaya 55 nomor 11. Makanya di data nomor 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia siapa? Yesus. Nah, itu baru Yesus ada. Lalu Begitu. firman itu siapa? Firman itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Ya itu sifatnya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sifat dari mana itu hakikat? Hakikat lah itu. Hakikat Allah itu bersama dengan sifatnya. Yesus di mana pada saat itu? Belum ada Yesus. Yesus itu nanti ada. Sabar dulu. Yesus nanti ada setelah Maria melahirkan. Baru ada Yesus. Ayat 2 ya. Ia pada mulanya, kata ia di situ siapa? Firman yang melekat pada diri Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yes. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu merujuk kepada ia. Iya, dia itu segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu adalah Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri. Loh, jangan terbuka. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, itu siapa? Dia siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu Dia siapa? Firman. Dia siapa? Firman. Dia Firman. Yesus gak? Firman itu Yesus gak? Firman itu Yesus gak? Ya. Rusak otakmu, rusak. Yesus itu nanti setelah ibunya melahirkan baru ada Yesus. Biar berapa seribu penonton ini harus baca siapa yang lebih teliti. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia itu siapa? Dia siapa di situ? Dia siapa? Nah, yang ayat berapa dulu? Terserah kamu. Dia siapa di situ? Karena Yesus belum ada di situ. Yesus belum ada. Oke, mulai ayat 2. Ayat 2 ya. Oke. Yesus sudah ada nggak di ayat 2? Sebentar. Ia pada tanya dulu. Yesus ada nggak di ayat 2? Itu firman dia bermadi. Iya, belum ada Yesus. Firman yang ada. Firman yang ada. Sekarang firman ini menjadikan segala sesuatu. Betul? Betul. Termasuk dagingnya Yesus. Enggak betul. Belum. Gurunda izin. Bagaimana? Bentar Bang Rismen, bentar. Gurunda izin, mohon maaf mengganggu. Bang Rismen turun dulu terus naik lagi. Ini banyak yang rekod, banyak yang buat bikin PT. Suara Bang Rismen doubling dari tadi. Kasihan teman-teman. Nanti naik lagi Bang Rismen ya. Diatur dulu. Lanjut Gurunda. Lucu. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Jadi yang bersama dengan Allah itu kalam, sifat. Kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah kemudian yang menjadi sumber segala sesuatunya yang hidup di atas muka bumi ini. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Sekarang saya kembali. Kita kembali. Ya. Di data nomor 2-nya, apakah anak Maria sudah ada di situ? Sebentar, kita jangan lari dari ayat 3 tadi itu. Iya. Di situ. Pertanyaannya saya, dia di situ, apakah anak Maria? Adalah firman. Apakah anak Maria? Di situ adalah firman ya. Apakah dia anak Maria? Firman dulu sebentar. Iya. Apakah itu anak Maria? Nanti itu dulu. Kita betulkan dulu. Dia di situ adalah firman, betul? Iya, itu sifat. Firman yang melekat bersama dengan Allah. Firman itu telah menjadikan segala sesuatu, betul? Itulah, iya betul. Termasuk Yesus dijadikan. Bagaimana firman menjadikan segala sesuatu itu? Dia yang menjadikan. Bagaimana dia menjadikan itu? Padahal dia yang menjadikan. Bagaimana? Maksud lu apa? Dia menjadikan segala sesuatu. Bagaimana kamu katakan yang dijadikan itu termasuk dia?
Tuhan menjadikan segala sesuatunya termasuk Yesus dijadikan. Loh, bagaimana dia ngomong? Dia yang menjadikan segala sesuatu. Bagaimana dia menjadikan dirinya sendiri padahal dia yang menjadikan itu? Maka karena itulah dia bukan yang menjadi periuk. Tukang periuk tidak menjadi periuk. Ya, lucu kau itu. Kau lucu kau. Sekarang kamu Pertanyaannya sesederhana ini, coba dengarkan saya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di situ siapa? Yesus atau bukan? Firman. Yesus nggak itu? Ya. Ah, itu Yesus. Iya. Berarti Yesus sudah ada. Iya, sudah. Lalu yang jadi daging siapa? Loh, itu Yesus. Firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu nanti dia bicara dalam Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Firman. Nah, Firman menjadikan segala sesuatu. Apakah termasuk menjadikan Yesus? Loh, bagaimana dia menjadikan bagaimana dia jadi dirinya kalau tanpa yang menjadi? Pertanyaannya sederhana. Lepaskan dulu doktrin dongokmu itu. Apakah dia juga yang menjadikan dagingnya Yesus? Tidak. Lalu dagingnya Yesus ini berasal dari mana? Loh, itu menyatakan itu sebenarnya. Segala sesuatu. Apakah dagingnya Yesus termasuk sesuatu? Tidak termasuk Yesus di situ. Iya, katanya segala sesuatu. Segala sesuatu tidak termasuk diciptakan Yesus di situ. Berarti tidak segala sesuatu dong. Ada pengecualian. Loh, di situ di ayat itu bicara apa? Segala sesuatu. Iya, berarti termasuk semua. Semua. Apakah siapa yang menjadikan itu? Yes, segala sesuatu dijadikan oleh Bapa, oleh Tuhan. Loh, ke Bapak kau lari, kau Firman tadi, kau lari Bapak. Ya kan Firman itu adalah sifat. Kan udah kubilang samamu, makanya pakai otak. Bagaimana kamu katakan itu Firman kalau lalu kamu katakan jawab sekarang Bapak? Di mana kesamaannya seperti itu? Tololnya. Loh, Bapak itu bersama dengan sifatnya. Di antara sifatnya adalah berkata-kata, mendengar, melihat, menghidupkan, mematikan, mengasihi, menyayangi, memurkai, menghukum. Paham? Ketika dikatakan Firman bersama-sama dengan Tuhan, apakah di situ ada anak Maria? Iya, memang Firman. Memang kau sakit. Gangguan jiwa kau ini. Perlu kamu berobat. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menemukan. Kamu sudah menjawab. Yang dia menjadikan segala itu adalah Firman. Sudah, itu aja. Nah, sekarang termasuk dagingnya Yesus dijadikan, bukan? Loh, bagaimana Firman yang mencipta itu dia menciptakan dirinya ya, sendiri? Makanya tidak mungkin tukang periuk menjadi periuk, betul? Udah kita stopkan aja. Sudah, kamu sudah akui itu aja ya. Iya, tunggu dulu. Kau itu gila karena kau menganggap Firman itu Yesus. Gilamu itu di situ. Firman itu apa? Firman itu adalah manusia yang menjadi manusia. Udah kau dibawa. Kau jadikan saya gila nanti, sama-sama gila nanti.